Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, betapa bahagianya kita ketika melihat bapak dan ibu kita, ketika melihat ayah dan bunda kita tersenyum bahagia, dan kitalah yang menjadi penyebab mereka tersenyum bahagia. Namun saat ini tidak sedikit orang tua yang menangis sedih. Penyebabnya adalah perilaku, akhlak, karakter anak-anaknya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, dalam perjalanan kehidupan manusia, orang-orang yang sukses adalah hampir semuanya orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Dan orang-orang yang gagal, baik dunia dan akhirat, iman, ekonomi, dan segala karirnya, itu adalah orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melawan kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak kita mau sukses dunia dan akhiratnya kalau mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya? Bila diperintah, dia membangkang. Bila dinasihati, dia melawan. Bila diberitahu, seolah-olah dia lebih mengerti. Bicaranya tinggi, omongannya kasar, seolah-olah dia lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih modern dari ayah dan ibunya. Karena itu pada kesempatan ini kita mendoakan bersama, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada ayah dan berbakti kepada orang tuanya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita bisa membuka surah An-Naml ayat 19, sebuah doa yang pernah dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa agar dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada Allah, dijadikan orang-orang yang bersyukur kepada orang tuanya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wadkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tancapkan dalam hati kami untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kami. Tancapkan di dalam hati anak-anak kami, ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Mu, ya Allah. Dan agar mereka pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan orang tua kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dan jadikanlah kami dan anak-anak kami selalu melakukan amalan soleh yang Engkau ridhoi, ya Allah. Dan masukkan kami, ya Allah, beserta anak-anak kami, ya Allah, dalam hamba-Hamba-Mu yang soleh, hamba-Hamba-Mu yang baik, ya Allah, dengan rahmat,
dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, dalam surah An-Naml ayat 19 ini ada 4 karakter yang akan dibentuk, yang kita harapkan dari anak-anak kita. Yang pertama adalah anak yang bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, anak yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan orang tua kepada anak-anaknya. Yang ketiga adalah meminta, memohon, berdoa kepada Allah agar kita dan anak-anak kita selalu beramal soleh, beramal kebaikan. Yang keempat, kita minta kita dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang bersama orang-orang yang soleh dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, semoga doa kita ini dikabulkan Allah. Karena itu ayah bunda, banyaklah membaca doa ini setiap selesai sholat. Banyaklah doa ini setiap selesai membaca Al-Quran. Kita panggil anak kita, kita hadirkan anak kita. Allah maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha menatap, Allah maha dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Minta kepadanya, mohon kepadanya, yakin Allah akan membukakan hati anak-anak kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, ada 5 langkah untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pertama, marilah kita menjadi toladan, menjadi contoh, menjadi panutan bagi anak-anak kita. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu teriak-teriak untuk menyuruh anak-anak mengaji. Mulailah dari diri kita dahulu yang senang dan suka mengaji. Insya Allah anak-anak kita akan mengikutinya. Kita tidak perlu berteriak, tidak perlu marah untuk menyuruh anak-anak kita pergi ke masjid, ke mushola. Mulailah dari kita sebagai orang tua senang pergi ke masjid. Yang kedua adalah pembiasaan. Akhlak, karakter, budi pekerti adalah sesuatu yang dibiasakan. Kalau itu kebiasaan baik, maka menjadi akhlak yang baik. Kalau itu kebiasaan yang jelek, maka akan menjadi akhlak yang jelek. Karena itu biasakan yang baik kepada anak-anak kita. Biasakan dia sholat di awal waktu. Biasakan setiap maghrib dia membaca Al-Quran. Biasakan dia berkata santun, berkata yang ma'ruf kepada ayah dan bundanya, pada saudaranya dan teman-temannya. Yang ketiga, mau'izah hasanah. Berilah mereka nasihat-nasihat agama. Mereka haus tentang nasihat-nasihat agama. Karena itu, untuk bisa memberikan nasihat, ayah bunda hendaklah senang ke majelis ta'lim, senang belajar, senang membaca, agar kita tidak kekurangan bahan untuk memberikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan nasihat-nasihat yang baik akan berubah, membentuk karakter anak-anak yang saleh. Dan yang keempat, berilah mereka penghargaan, berilah mereka reward, penghargaan ketika melakukan amal ibadah, prestasi ibadah. Penghargaan bukan kita berikan pada saat ulang tahun saja, tapi ketika dia menghafal juz amma, kasih penghargaan. Mereka hafal bacaan-bacaan salat dengan baik, berikan penghargaan.
mereka bisa sholat tepat pada waktunya, berikan penghargaan. Mereka mampu berkata-kata baik, berikan penghargaan sebagai motivasi. Tetap motivasi utama adalah karena Allah. Tetapi penghargaan adalah motivasi yang juga bisa memberikan dorongan kepada anak-anak kita berbuat saleh. Yang kelima, berilah hukuman, peringatan, punishment kepada anak-anak kita. Tentu saja hukuman ini tidak menyakiti, apalagi menganiaya anak-anak kita. Seperti Nabi mengatakan, murru auladakum bis shalah wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum alaihim wa hum abna'u 10 sinin. Perintahkan anak-anakmu ketika umur 7 tahun untuk salat, dan pukullah dia ketika umur 10 tahun meninggalkan salat. Pukul di sini bukan berarti menyakiti, bukan berarti menganiaya, bukan berarti KDRT, tapi memberikan penegasan bahwa salat ini adalah yang penting, yang jangan ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun. Inilah 5 langkah. Jadilah toladan, jadikan pembiasaan yang baik, beri nasihat, beri penghargaan, dan yang kelima adalah berikan sanksi ketika dia salah dalam rangka mengingatkannya. Semoga dengan doa-doa kita, anak-anak kita dijadikan Allah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.